Assalamualaikum sahabat BDP di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan kami BDP SMKN 8 Bungo. Kali ini kita akan membahas tentang jurusan bisnis daring dan pemasaran. Apa saja yang dipelajari dan prospek kerja dari bisnis daring dan pemasaran. Tentang jurusan kekinian, jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah, supaya ini kan jurusan bisnis daring dan pemasaran ini jurusan termasuk baru ya Pak ya. Kalau dulu disebut jurusan pemasaran saja, seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, jurusan pemasaran menjadi jurusan bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran itu sendiri adalah suatu jurusan yang masih di bawah naungan dari bisnis dan manajemen. Namun menjadi pembedanya, menjadi daya tariknya sesuai dengan perkembangan zaman, peluang usaha dan segala macam jenis bisnis di jurusan bisnis daring dan pemasaran itu bisa kita pelajari lebih rinci lagi. Karena pelajaran dalam bisnis daring dan pemasaran terbagi ke dalam beberapa jenis yang mencakup jenis-jenis bisnis. Contoh misalnya ada mata pelajaran C2.1 yaitu marketing. Nah, di marketing ini sendiri kita mempelajari bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara marketing. Karena perkembangan zaman, marketing tidak hanya dilakukan secara face to face atau tatap muka, namun online atau daring juga bisa kita lakukan. Kemudian selain itu pelajaran yang lain ada juga perencanaan bisnis atau C2.2 perencanaan bisnis. Di mata pelajaran C2.2 ini kita juga merencanakan yang namanya pemasaran. Bagaimana cara perencanaan pemasaran yang bagus, yang efektif, sehingga ketika nanti kita terjun ke dunia kerja, kita sudah memiliki ilmu atau bekal dalam yang namanya perencanaan pemasaran. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ada C2.3 yaitu komunikasi bisnis. Jadi di dalam pelajaran komunikasi bisnis juga kita mempelajari teknik negosiasi, kemudian apa itu komunikasi, kemudian bagaimana cara berkomunikasi. Karena di dalam berbisnis juga komunikasi sangat berperan penting sekali. Komunikasi terbagi menjadi beberapa, ada komunikasi verbal, kemudian ada komunikasi non verbal. Kemudian komunikasi bisnis itu sendiri kita pelajari lebih rinci lagi di komunikasi bisnis. Kemudian pelajaran yang lain juga banyak sekali Bu. Ada pelajaran-pelajaran yang lain misalnya seperti administrasi transaksi, kemudian bisnis online. Iya, lebih spesifik lagi kita belajarnya bisnis online lebih luas. Kemudian selanjutnya ada juga selain itu ada administrasi transaksi, bagaimana kita merancang yang namanya transaksi di dalam dunia bisnis gitu. Oke, luar biasa sekali ya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Apalagi sekarang ditambahkan dengan bisnis online ya Pak ya? Iya benar. Nah, dimana kita ketahui sekarang itu kan segalanya serba online ya Pak ya? Online. Nah, sekarang orang udah kalau dulu berjualan secara konvensional, kalau sekarang mereka udah melalui media daring. Iya, media internet. Seperti di Lazada, di Shopee. Nah, berarti anak-anak kita ini juga diarahkan ya Pak ya untuk berbisnis secara online. Iya, itulah kelebihannya di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Daring itu sendiri adalah dalam jaringan atau online. Jadi berbisnis kita itu tidak hanya langsung, tapi kita bisa tidak langsung. Misalnya kita tidak membutuhkan tempat usaha karena kita berbisnisnya melalui online. Oke, berarti jurusan bisnis daring ini lumayan cuan ya Pak ya? Maksudnya iya, sangat prospektif sekali Bu, sangat menjanjikan sekali karena sekarang yang namanya bisnis itu menjadi tidak terkungkung oleh ruang dan waktu lagi karena sudah kemana saja bisa dijangkau gitu. Ya, berarti untuk kedepannya menurut Bapak kayak mana prospek jurusan bisnis daring dan pemasaran ini? Iya, untuk prospek bisnis daring dan pemasaran ini sangat menjanjikan sekali Bu. Karena melalui kita bergabung di jurusan bisnis daring dan pemasaran, tentu itu melatih kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi wirausahawan yang sangat ini Bu ya, yang profesional. Karena kita materi-materi pembelajarannya begitu luas kita bahas di jurusan ini itu. Nah, kemarin juga Ibu sempat melihat ya kayak mana UKK-nya. Iya. Kita lihat bersama ya anak-anak kita menjual produknya secara online ya.
Nah, mereka apakah di sana harus membuat sendiri atau kayak mana produk-produk dari pemasaran ini? Nah, untuk produk-produk itu sendiri kan kita bisa bikin sendiri atau kita bisa menjual kembali atau resell gitu. Oke ya. Jadi jurusan pemasaran tidak harus ya Pak ya Iya, tidak membuat harus. produk. Mereka hanya dengan menjadi reseller mereka bisa berjualan. Iya, benar. Oke, luar biasa ya jurusan ini. Terus selain dari itu kalau menurut Bapak ya yang selama ini sudah kita lihat, apa aja kira-kira prospek kerja dari jurusan bisnis daring dan pemasaran? Oke, terima kasih. Untuk prospeknya ini sangat menjanjikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena batasannya tidak hanya jadi seorang wirausahawan kita Bu, namun kita bisa juga menambah ilmu kita. Selain kita bisa jadi seorang pebisnis, kita juga bisa melanjutkan pendidikan kita ke perguruan tinggi untuk menambah ilmu yang lebih luas lagi gitu. Jadi tidak hanya sebagai pengusaha, tapi kita bisa juga lanjut ke perguruan tinggi gitu. Oke, jadi intinya gini ya Pak ya, jurusan bisnis daring dan pemasaran tuh mau kerja bisa ya Pak Iya, ya. benar. Kalau mau lanjut kuliah bisa? Bisa. Kalau mau kuliah sampai kerja? Bisa juga. Oke, berarti jurusan bisnis daring dan pemasaran itu adalah jurusan yang komplit dan kekinian ya Pak Iya, ya? benar, Bu. Oke, terima kasih Pak Zul. Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran atau BDP merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari tentang dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik secara konvensional maupun melalui media daring atau online. Di jurusan ini, siswa akan mempelajari strategi pasar, kewirausahaan, dan bagaimana membaca peluang di dunia bisnis. Siswa akan dibekali ilmu menggunakan media online seperti situs web, media-media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, berjualan di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berikut adalah peluang kerja dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. SMKN 8 Bungo telah bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, dan insya Allah mereka juga siap menerima lulusan BDP bekerja di tempat mereka tersebut.